Memasuki tahun 2021, penyakit COVID-19 masih menjadi momok terbesar bagi masyarakat dunia. Di samping penerapan protokol kesehatan, pemberian vaksin COVID-19 merupakan cara yang paling tepat untuk memutuskan penularan virus ini. Pemerintah Indonesia telah mendatangkan 3 juta vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh produsen Sinovac dari China dalam 2 tahap. Sebanyak 1,2 juta dosis telah tiba pada tanggal 6 Desember tahun 2020 lalu, kemudian 1,8 juta dosis sampai di Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Fakta penting COVID-19. 1. Vaksin COVID-19 aman dan halal digunakan. Tidak sedikit masyarakat yang meragukan keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin yang akan disebarkan di Indonesia harus dipastikan lulus uji klinis dan evaluasi dari BPOM terlebih dahulu. Mengenai kandungannya, vaksin COVID-19 buatan Sinovac mengandung virus yang sudah dimatikan, inactivated virus bukan virus yang hidup maupun dilemahkan. Vaksin ini pun tidak mengandung boraks, formalin, merkuri, dan pengawet. Selain itu, isu bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin COVID-19 mengandung bahan yang tidak halal merupakan informasi yang telah dipastikan salah. Keamanan vaksin juga tentunya akan terus dipantau, baik saat diberikan maupun setelahnya. 2. Vaksin COVID-19 yang akan diedarkan bukan untuk uji klinis. Faktanya, vaksin ini bukanlah untuk uji klinis dan telah memperoleh izin penggunaan dari BPOM. Kemasan vaksin Sinovac yang bernama Corovac untuk uji klinis menggunakan kemasan pre-filled syringe atau suntikan, di mana vaksin dan jarum suntik ada dalam satu kemasan. Sedangkan vaksin yang akan didistribusikan oleh pemerintah dikemas dalam bentuk vial single dose botol kaca, tanpa penandaan only for clinical trial. 3. Vaksin COVID-19 tidak mengandung sel vero. Pemerintah telah mengklarifikasi bahwa vaksin COVID-19 buatan Sinovac tidak mengandung sel vero yang dikabarkan tidak halal. Sel vero hanya merupakan media kultur untuk tumbuh kembang virus sebagai bahan baku vaksin. Setelah mendapatkan jumlah virus yang cukup, virus akan dipisahkan dari media pertumbuhan dan dimatikan untuk dijadikan vaksin. Jadi, sel vero tidak akan ikut terbawa dalam proses akhir pembuatan vaksin. 4. Distribusi vaksin COVID-19 akan rampung selama 15 bulan. Distribusi vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia dikabarkan butuh waktu 3,5 tahun. Fakta sebenarnya adalah waktu tersebut merupakan penyelesaian vaksinasi ke seluruh dunia, bukan untuk Indonesia. Pemerintah menyatakan bahwa dibutuhkan waktu selama 15 bulan untuk merampungkan vaksinasi ke seluruh pelosok Indonesia, yaitu mulai dari bulan Januari tahun 2021 hingga bulan Maret tahun 2022. 5. Tahapan kelompok penerima vaksin COVID-19. Pasokan vaksin COVID-19 tidak cukup untuk diberikan ke seluruh masyarakat Indonesia sekaligus dalam satu waktu. Jadi, pemberian vaksin COVID-19 oleh pemerintah akan dilakukan secara bertahap. Periode pertama akan dimulai dari bulan Januari hingga bulan April tahun 2021, dan periode kedua pada bulan April tahun 2021 hingga bulan Maret tahun 2022. Ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk menerima vaksin terlebih dahulu. Menurut WHO, petugas kesehatan, petugas publik, dan orang yang berisiko tinggi untuk tertular atau sakit parah akibat COVID-19, misalnya karena memiliki penyakit penyerta, merupakan kelompok prioritas. Berikut adalah daftar kelompok penerima vaksin COVID-19 di Indonesia beserta tahapan pemberiannya, periode 1, bulan Januari sampai bulan April tahun 2021. Tahap 1, sebanyak 1,3 juta untuk tenaga kesehatan. Tahap 2, sebanyak 17,4 juta untuk petugas publik yang tidak dapat menerapkan jaga jarak secara efektif dan sebanyak 21,5 juta untuk lansia di atas umur 60 tahun. Periode 2, bulan April tahun 2021 sampai bulan Maret tahun 2022. Tahap 3, sebanyak 63,9 juta untuk masyarakat dengan risiko penularan tinggi, baik dari segi tempat tinggal atau kelas ekonomi dan sosial. Tahap 4, sebanyak 77,4 juta kepada masyarakat umum dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin. Itulah berbagai fakta penting vaksin COVID-19 yang perlu kamu pahami. Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan tanpa batas. Jadi, kamu perlu lebih waspada dan bijak dalam menyaring informasi, termasuk informasi tentang vaksin COVID-19. Selain itu, perlu diingat bahwa vaksin adalah salah satu langkah pencegahan, bukan pengobatan. Jadi, meski akan menerima vaksin COVID-19, kamu tetap harus menerapkan protokol pencegahan COVID-19 lainnya, seperti rutin mencuci tangan, memakai masker, menerapkan physical distancing, dan menghindari keramaian. Bila kamu memiliki pertanyaan seputar vaksin COVID-19 atau informasi lain terkait penyakit ini, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter. Dengan bijak dalam memilih dan menyebarkan informasi,
kamu bisa menyelamatkan masyarakat Indonesia dari dampak negatif berita hoaks. Video ini dibuat oleh Promkes Puskesmas Saung Naga, Kabupaten Lahat.